Amerika terus tampil seolah penentu arah dunia, kini justru negaranya sendiri dibayangi ancaman virus mematikan bernama hantavirus. Sedikitnya 18 penumpang kapal pesiar MV Hondius telah dipulangkan ke Amerika dan langsung ditempatkan dalam karantina ketat. WHO mencatat 7 kasus terkonfirmasi, sementara laporan lain menyebut jumlah kasus yang terkait kapal ini sudah mencapai 9 dengan 3 korban meninggal. Yang membuat situasi ini semakin mencekam, hantavirus bukan sekadar penyakit biasa. Virus ini mampu menyerang paru-paru dalam waktu cepat, memicu gangguan pernapasan parah, dan pada beberapa kasus berujung kematian. Jika penyebarannya terus melebar, Amerika bukan lagi hanya menghadapi wabah kecil, melainkan ancaman baru yang berpotensi membuka fase kelam di negaranya sendiri. Jadi, mampukah Amerika Serikat benar-benar mengendalikan situasi ini? Sekilas, penyakit ini memang tampak seperti flu biasa. Demam, tubuh pegal, kepala terasa berat, badan lemas, kadang disertai mual dan batuk ringan. Gejala seperti ini sering dianggap tidak berbahaya, sampai kondisi pasien mendadak memburuk hanya dalam beberapa hari. Di momen itulah hantavirus berubah menjadi ancaman yang benar-benar menakutkan. Hantavirus sendiri sebenarnya bukan nama asing di dunia medis. Selama puluhan tahun, virus ini dikenal berkaitan dengan hewan pengerat, terutama tikus liar. Penularannya pun biasanya bukan melalui gigitan, melainkan saat manusia tanpa sadar menghirup partikel kecil dari urin, air liur, atau kotoran tikus yang telah mengering, lalu bercampur dan menyebar di udara. Namun kasus terbaru ini membuat banyak ahli mulai meningkatkan kewaspadaan, karena virus yang terlibat disebut bukan berasal dari tipe hantavirus biasa. WHO mengonfirmasi bahwa wabah ini berkaitan dengan Andes strain, salah satu jenis hantavirus langka yang berasal dari Amerika Selatan. Strain ini dianggap jauh lebih berbahaya karena diduga memiliki kemampuan menular antar manusia. Inilah yang membuat kasus ini berbeda dari wabah hantavirus biasa yang selama ini dikenal. Menurut WHO, penularan diduga terjadi pada orang-orang dengan kontak sangat dekat, seperti pasangan suami istri, keluarga serumah, atau mereka yang sering berinteraksi secara langsung dalam waktu lama. Hal paling mengerikan dari virus ini adalah gejalanya yang sangat menipu. Pada fase awal, penderitanya hanya tampak seperti terkena flu biasa. Namun beberapa hari setelahnya, kondisi bisa berubah sangat cepat. Virus mulai menyerang paru-paru dan sistem kardiovaskular. Pembuluh darah mengalami kebocoran, cairan memenuhi paru-paru, lalu pasien mulai mengalami sesak napas parah hingga gagal napas progresif. Angka kematiannya pun tergolong sangat tinggi. Sejumlah penelitian di Amerika Selatan menunjukkan fatality rate virus Andes dapat mencapai 30 hingga 40%. Bahkan di kawasan Amerika, WHO pernah mencatat beberapa wabah hantavirus dengan tingkat kematian yang menyentuh angka 50%. Ironisnya, hingga saat ini hantavirus masih belum memiliki vaksin maupun obat antivirus khusus. Itu berarti dokter hanya dapat membantu tubuh pasien bertahan melewati fase paling kritis. Penanganannya bersifat suportif, mulai dari pemberian oksigen, penggunaan alat bantu pernapasan, pemantauan intensif, hingga perawatan IICU ketika kondisi pasien terus menurun. Karena itulah, deteksi dini menjadi faktor yang sangat menentukan. Dari sinilah pertanyaan besar mulai muncul. Bagaimana virus yang selama ini identik dengan tikus bisa muncul dalam situasi seperti ini? Sejumlah ahli menduga sumber awal penularannya kemungkinan berasal dari orang-orang yang sebelumnya melakukan perjalanan ke Amerika Selatan. Tanpa disadari, mereka bisa saja terpapar virus dari lingkungan yang telah tercemar urin, air liur, atau kotoran hewan pengerat. Ada juga dugaan bahwa paparan terjadi saat sebagian penumpang melakukan wisata darat, termasuk ke wilayah terpencil, sebelum akhirnya kembali menggunakan transportasi umum. Ketika virus masuk ke ruang tertutup seperti kapal atau kendaraan umum, kontak dekat antar penumpang diduga membuat penyebarannya menjadi jauh lebih sulit dihentikan. Dan inilah yang mulai memicu kecemasan dunia. Gejalanya tidak langsung terlihat,
tanda awalnya sangat mirip flu biasa, vaksinnya belum tersedia, dan beberapa pasien bahkan baru menunjukkan kondisi serius setelah berpindah negara. Sebenarnya, rangkaian kekacauan ini bermula dari sebuah kapal pesiar bernama MV Hondius. Pada awalnya, MV Hondius hanyalah kapal ekspedisi wisata biasa. Kapal berbendera Belanda milik Ocean Wide Expeditions itu membawa puluhan wisatawan internasional dalam perjalanan eksklusif melintasi Antartika dan Atlantik Selatan. Para penumpangnya berasal dari berbagai wilayah dunia, mulai dari Eropa, Asia, hingga Amerika. Perjalanan tersebut dimulai pada 1 April 2026 dari Ushuaia, Argentina. Rutenya mengarah ke kawasan kutub sebelum kapal itu dijadwalkan melanjutkan pelayaran menuju Cape Verde, lalu berakhir di Kepulauan Canary, Spanyol. Namun perjalanan mewah yang awalnya terlihat aman dan tenang itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan para penumpangnya. Di atas MV Hondius, tanda bahaya awalnya memang tidak terlihat jelas. Beberapa hari setelah pelayaran dimulai, sejumlah penumpang hanya mengalami gejala ringan seperti demam, nyeri otot, batuk, dan tubuh lemas. Dalam perjalanan laut dengan cuaca ekstrim, kondisi seperti itu sangat mudah dianggap sebagai flu biasa. Namun, dugaan tersebut langsung berubah ketika kondisi beberapa penumpang memburuk dengan sangat cepat. Memasuki pertengahan April, korban pertama dilaporkan meninggal dunia. Tidak lama berselang, korban kedua dan ketiga pun ikut menyusul. Kapal yang awalnya membawa wisatawan untuk menikmati ekspedisi mewah kini berubah menjadi ruang isolasi terapung di tengah lautan. Setelah sempat terombang-ambing di sekitar Cape Verde, kapal tersebut akhirnya diarahkan menuju Tenerife, wilayah Canary Islands. Keputusan itu muncul setelah perdebatan panjang terkait izin kapal untuk berlabuh. Di tengah perjalanan menuju Canary Islands, proses evakuasi pasien dilakukan dengan prosedur sangat ketat. Beberapa penumpang yang diduga terinfeksi diterbangkan menggunakan ambulans udara khusus dengan pengamanan biologis tingkat tinggi. Dalam rekaman yang beredar, petugas medis terlihat mengenakan hazmat suit lengkap saat memindahkan pasien dari pesawat menuju ambulans di Amsterdam, Netherlands. Pemandangannya benar-benar terasa seperti potongan adegan film pandemi. 3 pasien utama kini menjalani perawatan di Belanda. Seorang warga Inggris, seorang warga Jerman berusia 65 tahun, dan kru kapal asal Belanda. 2 di antaranya dilaporkan berada dalam kondisi serius. Sementara itu di South Africa, 1 penumpang asal Inggris lainnya masih menjalani perawatan intensif di Johannesburg setelah lebih dulu dievakuasi dari kapal pada akhir April. Kasus yang awalnya terlihat hanya sebagai masalah di 1 kapal kini perlahan berubah menjadi persoalan lintas negara. Jejak para penumpang MV Hondius telah memicu pemantauan di sedikitnya 8 negara. Di Switzerland, 1 pasien positif kini dirawat di Zurich. United Kingdom meminta beberapa warganya menjalani isolasi mandiri setelah turun dari kapal. United States ikut memantau penumpang di Virginia, Texas, Georgia, Arizona, dan California. Singapura menempatkan 2 pria lanjut usia dalam isolasi. Kanada memantau 3 orang, sementara France menelusuri 8 kontak dekat dari penerbangan internasional yang sempat membawa pasien positif. Dari kasus MV Hondius, terlihat jelas bahwa dunia sebenarnya sudah banyak belajar dari wabah-wabah sebelumnya. Respon medis kini bergerak lebih cepat, pelacakan dilakukan lebih agresif, dan koordinasi antar negara terasa jauh lebih siap. Namun kasus ini juga kembali membuka satu kelemahan lama. Ketika penyakit ikut bergerak bersama manusia dari satu negara ke negara lain, sistem global tetap bisa kewalahan dalam waktu singkat. Padahal hantavirus bukan ancaman baru. Virus ini sudah lama ditemukan di kawasan Amerika, Eropa, hingga Asia Timur. WHO bahkan mencatat ratusan kasus masih muncul setiap tahunnya. Di Cina dan South Korea, ribuan kasus dari tipe hantavirus lain juga masih terus ditemukan. Hanya saja,
Karena penularannya biasanya terbatas dan sangat jarang menyebar antar manusia, hantavirus selama ini tidak pernah mendapat perhatian global sebesar COVID-19. Itulah yang membuat kasus Environdius terasa sangat berbeda. Dunia kembali diperlihatkan pada kemungkinan hantavirus menyebar antar manusia di ruang tertutup yang dipenuhi penumpang internasional. WHO memang menyebut risiko globalnya masih tergolong rendah. Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menegaskan bahwa wabah ini belum menunjukkan pola pandemi seperti COVID-19. Namun di balik pernyataan yang terdengar menenangkan itu, langkah berbagai negara justru memperlihatkan satu kenyataan. Kasus ini sama sekali tidak sedang dianggap sepele. WHO kemudian mengambil alih koordinasi lintas negara. Proses evakuasi pasien mulai diatur, daftar penumpang ditelusuri, dan potensi risiko internasional dianalisis satu persatu. Namun masalah besarnya, banyak penumpang MV Hondius sudah lebih dulu turun sebelum wabah tersebut benar-benar terkonfirmasi. Sebagian dari mereka pulang menggunakan penerbangan internasional, transit di beberapa bandara, lalu menyebar ke berbagai benua. Saat perhatian dunia tertuju pada MV Hondius, Indonesia ternyata juga mulai menyoroti ancaman hantavirus. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan 2 kasus suspek baru di Jakarta Utara dan Kulon Progo yang hingga kini masih menunggu hasil laboratorium. Jika dihitung sejak 2024 hingga Mei 2026, total sudah terdapat 23 kasus positif yang tersebar di 9 provinsi. Dengan 3 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Walau penularan antar manusia disebut sangat jarang, sumber ancaman utamanya tetap berasal dari tikus dan lingkungan yang telah tercemar. Karena vaksinnya belum tersedia, langkah pencegahan justru kembali pada hal-hal paling mendasar. Menjaga kebersihan rumah, mengendalikan populasi tikus, memakai masker saat membersihkan gudang atau ruangan tertutup, serta tidak meremehkan gejala yang pada awalnya terlihat seperti flu biasa.